Selamat sore teman-teman semua. Jadi pada sore hari ini saya akan membahas tentang ekspansi BRICS terhadap perekonomian Indonesia. Kali ini saya bersama dengan kedua narasumber. Dengan saya sendiri sebagai moderator adalah Rahma Vina. Sebelum kita masuk mendalam tentang keuntungan dan kendala BRICS terhadap perekonomian Indonesia, saya akan menjelaskan BRICS itu apa sih. Jadi BRICS itu adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Mereka adalah aliansi negara-negara ekonomi berkembang untuk memperkuat pengaruh global dan meningkatkan kolaborasi ekonomi. Jadi di sini ada Kak Aisyah dan ada Kak Mita. Nah, masuk nih kita kepada Kak Aisyah dulu kali ya. Kak Aisyah, kira-kira apa sih keuntungan yang didapatkan Indonesia kalau bergabung dengan BRICS? Baik, saya akan memaparkan beberapa keuntungan-keuntungan yang menurut saya dapat diterima dan didapatkan oleh Indonesia. Yang pertama adalah akses ke pasar ekspor yang lebih luas. Dengan keanggotaan di BRICS, Indonesia dapat memperluas akses ke pasar negara-negara anggota yang memiliki populasi besar, seperti India dan China. Juga akan bisa membuka peluang baru untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia seperti hasil pertanian kita ataupun tekstil ataupun elektronik seperti itu. Dan yang kedua ada pendanaan infrastruktur melalui New Development Bank ataupun biasa disingkat menjadi NDB. BRICS memiliki New Development Bank yang dirancang untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggotanya. Bagi Indonesia, New Development Bank ini dapat menjadi sumber alternatif pendanaan yang penting untuk proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada diversifikasi ekonomi. Dengan bergabungnya dengan BRICS, Indonesia memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara-negara barat dalam hal perdagangan dan investasi. Dengan menjalin kemitraan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti yang tadi sudah disebutkan kayak Brazil, Rusia, China, India, ya, dan negara berkembang lainnya, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya terhadap perubahan kebijakan ataupun krisis di negara-negara barat. Yang keempat ada peningkatan posisi geopolitik. Keanggotaan di BRICS dapat meningkatkan posisi Indonesia di panggung internasional. Ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam advokasi kebijakan global yang lebih adil, termasuk isu-isu penting seperti reformasi ekonomi dan perubahan iklim. Nah, yang kelima ada lingkungan moral dan negara anggota. Sebagai anggota BRICS, Indonesia bisa mendapatkan dukungan moral dari negara-negara lain dalam forum internasional. Ini penting ya bagi Indonesia juga, terutama dalam upaya mempersatukan kepentingan negara-negara berkembang dalam isu-isu global. Selanjutnya ada potensi kerjasama riset dan inovasi. Negara-negara BRICS sering bekerjasama dalam bidang riset dan inovasi. Keanggotaan ini dapat memberikan akses bagi Indonesia untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang dapat mendukung pengembangan teknologi dan industri dalam negeri. Yang terakhir ada kesempatan untuk meningkatkan investasi. Dengan bergabung dengan BRICS, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dari negara-negara anggota yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian domestik dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan langkah strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengaruh internasional negara ini. Ya, meskipun harus dihadapi dengan strategi yang hati-hati, ya, mengingat tantangan yang mungkin muncul dari keanggotaan tersebut. Terdapat banyak manfaat yang bisa diterima Indonesia ya, seperti yang sudah saya sebutkan, ada 7 tadi manfaatnya kalau nggak salah. Ya, mungkin sekian dari saya yang bisa saya paparkan mengenai keuntungan-keuntungan yang memungkinkan yang bisa didapatkan oleh Indonesia masuk ke dalam BRICS. Nah, ternyata banyak banget ya keuntungan yang akan Indonesia dapatkan kalau bergabung dengan BRICS. Tapi kalau ada keuntungan, pasti ada kendala nggak sih guys? Jadi
Untuk kendalanya sendiri nih, kita akan kasih ke narasumber kedua yaitu Kak Mita. Boleh dong Kak Mita dijelasin apa sih kira-kira kendala kalau Indonesia itu masuk ke BRICS? Tadi kan udah dibahas ya, kelebihan kalau Indonesia itu gabung BRICS itu gimana, apa yang didapat. Nah, kali ini kita bakal bahas kendala yang dihadapi Indonesia kalau kedepannya itu join ke BRICS. Nah, walaupun udah banyak tuh negara-negara lain yang udah gabung ke BRICS, tapi dibalik itu juga ada tantangannya nih. Salah satunya itu kayak persaingan internal di dalam BRICS itu sendiri. Ada kayak kelompok negara-negara berkembang, anggotanya itu punya kepentingan yang tidak selalu sejalan. Misalnya kayak hubungan antara Cina dan India yang kerap tegang, atau perbedaan kebijakan ekonomi antara Brazil dan Rusia. Indonesia juga perlu menavigasi dinamika ini agar bisa memberikan kontribusi yang berarti tanpa terjebak dalam persaingan internal. Kemudian ada pengaruh dari negara-negara besar. Jadi keputusan masuk ke dalam BRICS ini cenderung dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi terbesar, yakni kayak Cina dan India. Indonesia harus memastikan bahwa suaranya tetap didengar dan kepentingan nasionalnya terlindungi dalam setiap keputusan yang diambil oleh kelompok BRICS ini. Kemudian ada penyesuaian dengan model ekonomi baru. BRICS sendiri mengusung model ekonomi yang lebih mengutamakan kerjasama antar negara berkembang dengan fokus pada alternatif yang lebih independen dan dari dominasi sistem keuangan global yang didominasi Barat. Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan model ekonomi ini yang mungkin berbeda dengan kebijakan yang selama ini diadopsinya. Kemudian ada tantangan geopolitik bagi Indonesia. Indonesia mungkin menghadapi tantangan dan ancaman geopolitik yang cukup kompleks nih jika terus melakukan dedolarisasi dan bergabung dalam penggunaan mata uang BRICS. Indonesia berpotensi konflik dengan Amerika Serikat yang merasa terancam oleh penurunan dominasi dolar dari Amerika Serikat itu sendiri dalam perdagangan internasional. Hal itu tuh belum bisa saja mempengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya yang masih memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian global. Indonesia juga harus siap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik yang muncul akibat perubahan struktural ini. Perubahan dalam sistem moneter global dan penggunaan mata uang BRICS memerlukan adaptasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi keuangan. Terlebih lagi, proses ini bakalan melibatkan negara-negara dengan latar belakang politik, ekonomi, dan budaya yang beragam, sehingga meningkatkan resiko ketidakstabilan dan ketegangan geopolitik. Indonesia harus jeli terhadap ancaman stabilitas regional dan global yang muncul akibat rivalisasi negara-negara adidaya seperti Amerika, Cina, dan Rusia. Masing-masing negara itu tadi mempunyai kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik. Terhubung Indonesia ke dalam BRICS berpotensi memperburuk ketegangan dan posisi Indonesia menjadi lebih rentan terhadap tekanan eksternal. Untuk mengatasi tantangan dan ancaman geopolitik ini, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang seimbang dan fleksibel. Dan kita dengar ya tadi, ternyata di balik keuntungan yang banyak terdapat kendala yang cukup agak gimana gitu ya kalau seandainya Indonesia tuh masuk ke BRICS. Kayak misalnya tadi harus kuat mental lah kalau mau masuk ke BRICS karena berhadapan dengan Amerika sendiri ya Kak Mita. Mungkin dari penjelasan tadi teman-teman semua dapat memahami ya apa aja keuntungan kalau kita masuk ke BRICS dan apa aja kendala kita dapat kalau kita bergabung ke BRICS. Semoga dengan penjelasan Kak Asya dan Kak Mita tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua dalam lingkup internasional begitu ya. Mungkin itu aja ya yang bisa dijelaskan karena kita juga sudah banyak tahu nih, walaupun tadi hanya singkat tapi sangat jelas begitu. Terima kasih ya Kak sudah sama-sama memberikan penjelasan kepada teman-teman dan saya sendiri pun jadi tahu nih apa aja kendala dan keuntungan kita. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.
Terima kasih.